Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifa Rahma Aisyah Hamdani, NPM 1003001181770 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Implikasi Pendidikan Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 tentang kewajiban menutup aurat dalam adab berbusana. Sebelum itu saya bacakan dulu potongan ayat dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu latar belakang dalam skripsi ini adalah karena Islam telah memerintahkan dengan wajib kepada para wanita muslimah bahwa untuk menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh agar kita mudah dikenali sebagai wanita merdeka, bukan sebagai budak. Namun meskipun begitu, walaupun ayat tersebut sudah memperjelas aturan bahwa kita untuk menggunakan jilbab, namun masih banyak saja yang menggunakan jilbab tidak sesuai dengan syariatnya. Lalu yang kedua, aurat adalah sesuatu yang wajib untuk kita tutupi karena aurat itu adalah yang paling berharga dalam tubuh. Karena aurat itu adalah sesuatu yang berharga dan terhormat, maka kita wajib menjaganya dengan menjulurkan jilbab kita ke seluruh tubuh. Dengan menggunakan jilbab ke seluruh tubuh pun akan memberikan identitas kepada wanita muslimah bahwa wanita tersebut adalah wanita yang merdeka. Lalu fungsi lain dari jilbab selain dari menutup aurat adalah untuk memperindah dan sebagai perhiasan. Lalu berikutnya hasil penelitian dan pembahasan analisis esensi yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 tentang adab berbusana. Yang pertama yaitu mewajibkan wanita muslimah untuk menutup auratnya, karena aurat adalah sesuatu yang wajib ditutupi dan aurat adalah anggota badan yang haram untuk diperlihatkan kepada yang bukan mahramnya. Karena apabila kita memperlihatkan atau menampakkan aurat kita, itu akan menimbulkan fitnah, kerusakan, dan keruntuhan akhlak. Yang kedua, wanita muslimah memiliki identitasnya dengan berpakaian secara syar'i. Hikmahnya yaitu sebagai identitas seorang muslimah. Wanita muslimah sudah pasti memiliki ciri khas dan identitasnya sendiri dengan menggunakan jilbab, sehingga dapat dibedakan dari wanita non-muslim dan budak. Lalu jilbab pula dapat menjaga kehormatan wanita dengan cara aurat ditutupi dengan jilbab yang tidak membentuk lekukan tubuh ataupun yang menerawang. Karena jilbab tersebut dapat didefinisikan sebagai pakaian, dan pakaian itu memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu sebagai penutup aurat dan kedua sebagai perhiasan atau untuk memperindah diri. Lalu hasil dari implikasi pendidikan terhadap Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 tentang adab berbusana ini, yang pertama, setiap muslimah diarahkan agar memiliki keyakinan bahwa menutup aurat itu adalah wajib karena sudah tertera jelas pada Al-Quran bahwa perintah tersebut harus ditaati.
dan jika tidak ditaati akan mendapat dosa. Lalu yang kedua, setiap muslimah dituntut untuk bisa memahami ilmu tentang berpakaian dan ilmu batas-batas aurat. Maka dengan penuh pemahaman itu maka akan menerapkan pemakaian pakaian sesuai dengan syariat dengan niat agar kehormatannya terjaga. Lalu setiap muslimah harus memiliki keyakinan bahwa dengan menutup aurat dan berpakaian sesuai syariat itu akan memberikan rasa aman dan nyaman kemanapun dan dimanapun dalam perpergian. Lalu yang keempat, setiap muslimah yang menggunakan jilbab akan merasa malu jika hendak melakukan perbuatan yang tidak baik. Lalu yang berikutnya, muslimah yang menggunakan jilbab pastinya akan dipandang sebagai wanita yang sopan, ramah, dan lembut. Lalu yang terakhir, proses pendidikan harus mengarahkan setiap peserta didik untuk memiliki keyakinan bagi mereka yang belum mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh, maka harus diperbaiki cara berpakaiannya. Adapun upaya pendidik harus menyadarkan bahwa setiap muslim dan muslimah harus menutupi auratnya secara syar'i. Dan apabila mereka terlanjur melakukan perbuatan dosa yang berkaitan dengan belum menutup aurat, maka mereka masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri atau bertobat sesuai dengan syariatnya, yaitu menggunakan pakaian yang secara syar'i. Dan terakhir, kesimpulan dari skripsi ini adalah yang pertama, para muslimah diwajibkan untuk menutup auratnya dan mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh agar mereka mudah dikenali dan terhindar dari orang-orang fasik. Dengan menutup auratnya sesuai dengan yang disyariatkan, maka kehormatan wanita muslimah akan terjaga, dan jika belum berpakaian syar'i sebelum mereka meninggal, maka mereka masih diberikan kesempatan untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri. Lalu yang kedua, kesimpulannya, wanita muslimah harus yakin bahwa menutup aurat itu adalah wajib, dan jika tidak menutup auratnya maka akan berdosa. Mereka pun akan merasa aman dan nyaman dalam bersosialisasi jika menggunakan pakaian yang menutup aurat. Para pendidik juga harus mengarahkan para peserta didiknya untuk menggunakan pakaian yang syar'i. Sekian dari skripsi yang telah saya presentasikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.